Salam semuanya. Saya percaya saudara tetap semangat dalam Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan, apapun yang menjadi tantangan dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Yang mengerti katakan amin. Nah, hari ini saya akan sampaikan judulnya adalah Blessed People. Saya pernah kita masih hari ini mungkin kita sedang sakit. Mungkin hari ini kita sedang sakit secara ekonomi. Mungkin kita sedang sakit secara keluarga, artinya ada hubungan yang tidak baik dalam keluarga. Mungkin hari ini kita sedang mengalami belum sukses, mungkin belum punya anak, mungkin belum punya jabatan tinggi, mungkin kita belum mengalami kelimpahan seperti orang lain secara materi. Tetapi faktanya adalah Anda tetap orang yang diberkati Tuhan. Amin. Karena itu sudah dicap oleh Tuhan. Begitu kita menerima Kristus dalam hidup kita, maka kita adalah milik Kristus dan kita adalah orang-orang yang diberkati. Dalam Galatia 3 ayat 29, ini masih pembukaan saudaraku ya. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ini satu hal yang luar biasa. Jadi kalau kita adalah milik Kristus, maka kita berhak menerima janji Allah. Yaitu apa janji Allah? Sebagai orang-orang yang diberkati. Jadi jangan hilangkan itu bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati. Taruh dalam pikiran kita, taruh dalam hati kita bahwa aku adalah orang yang diberkati. Kalau kita mengerti kebenaran ini, maka apapun kesulitan yang sedang saudara hadapi saat ini, saudara akan bisa melewatinya. Pernah dengar orang-orang yang berkata gini, ya aku tuh memang orang bodoh kok, aku tuh memang orang miskin kok, aku tuh sudah dikutuk kok sama ibuku, aku sudah dikutuk sama nenekku, aku gak bakal bisa sukses. Kata siapa? Karena faktanya Anda adalah orang yang diberkati. Kutuk boleh dilontarkan sama saudara, tetapi waktu saudara menerima Kristus, maka segala kutuk dipatahkan di kayu salib. Ya, jadi jangan ada pernah yang hari ini merasa dihantui dengan kutuk dari orang tua, kutuk dari siapa, mungkin karena kita saking nakalnya, orang tua kita saking ngomong, kamu gak bakalan sukses, seumur hidup kamu bakal jomblo. Begitu kamu terima Kristus, begitu saudara terima Kristus, maka segala kutuk dipatahkan oleh kuasa salib. Amin. Nah, kita akan belajar di dalam masuk ke ayatnya, yaitu di dalam Bilangan 22 ayat 12. Dalam bahasa Inggris dikatakan, but God said to Balaam, you must not go with them, you must not curse the people, for they are blessed. Ya, kamu nggak boleh pergi dengan orang-orang itu. Kamu nggak boleh mengutuk orang Israel. Sebab apa? Orang-orang Israel itu telah diberkati. Jadi sesuatu yang sudah diberkati oleh Tuhan nggak bisa dicabut lagi, saudara. Sesuatu yang sudah diberkati oleh Tuhan nggak bisa dicabut. Ini kebenaran yang mau kita pahami hari ini, bahwa kalau saudara sudah menerima Kristus, maka saudara adalah orang-orang yang diberkati. Saya bacakan dulu ceritanya secara lengkap. Dalam Bilangan 22 ayat 4. Lalu berkatalah orang Moab kepada para tua-tua Midian, tentu saja laskar besar itu membabat habis segala sesuatu yang di sekeliling kita, seperti lembu membabat habis tumbuh-tumbuhan hijau di padang. Adapun pada waktu itu Balak bin Sipor menjadi raja Moab. Raja ini mengirim utusan kepada Bileam bin Beor bin Petor ke tepi sungai Efrat, ke negeri-negeri teman sebangsanya, untuk memanggil dia dengan pesan, ketahuilah ada suatu bangsa keluar dari Mesir, sungguh sampai tertutup permukaan bumi olehnya, dan mereka sedang berkemah di depanku. Karena itu datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku, mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini, sebab aku tahu siapa yang kau berkati dia beroleh berkat, dan siapa yang kau kutuk dia kena kutuk. Lalu berfirmanlah Allah, ini kembali dalam bahasa Indonesianya, jadi kita baca dalam bahasa Inggris. Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka, janganlah engkau mengutuki bangsa itu atau bangsa Israel, sebab mereka telah diberkati. Dan jadi artinya gini, pada saat ayat ini ditulis, orang Israel belum punya tanah perjanjian. Orang Israel belum punya tanah milik, ya. Orang Israel belum punya rumah. Mereka masih jadi apa? Bangsa pengembara. Mereka baru keluar dari Mesir. Mereka masih miskin, saudaraku. Mereka belum punya rumah, belum punya tanah. Mereka masih tinggal di kemah. Mereka masih mengembara. Tetapi Tuhan ngomong, mereka adalah orang yang diberkati, sebab mereka telah diberkati. Jadi sekalipun posisinya, keadaannya, waktu itu mereka belum kaya, saudaraku, tetapi firman Tuhan ngomong, mereka adalah orang yang diberkati. Jadi hari ini kita jangan terintimidasi.
Kita jangan tertuduh dengan keadaan kita saat ini. Mungkin aku belum punya rumah, mungkin aku belum punya jabatan, mungkin aku belum bebas secara finansial. Ya mungkin kita masih punya banyak tanggungan, tetapi firman Tuhan berkata, engkau adalah orang yang diberkati. Yang pertama, pegang kebenaran itu dulu saudara. Yang bahwa kita adalah orang yang berkati. Nah, saya akan berikan 3 contoh keadaan, 2 contoh keadaan dalam hidup kita, di mana ketika berkat Tuhan masih OTW dalam hidup kita, ya, berkat Tuhan masih OTW dalam hidup kita. Jadi berkat Tuhan belum sampai dalam hidup kita, artinya hari ini mungkin kita sedang bercita-cita untuk jadi seorang sarjana, tapi kita belum jadi sarjana. Kita mungkin bercita-cita jadi orang kaya, tapi kita belum kaya. Kita mungkin bercita-cita punya rumah, tapi kita belum punya rumah. Kita mungkin pengen sehat, tapi saat ini keadaan kita sedang sakit. Tapi sekalipun berkat Tuhan belum sampai dalam hidup kita, saya mau katakan tidak ada yang bisa mencegahnya. Amin. Tidak ada yang bisa mencegah untuk berkat itu sampai ke dalam hidup kita. Tidak ada yang bisa mencegahnya. Pindah di sini bukan di luar ya. Pindah ini kerja di Shopee. Ya, jadi terus saya sampai sini saya tanya, ini kalau status kiriman sedang ada di sortiran bisa kita ambil nggak? Belum bisa. Kalau belum sampai di hub belum bisa diambil. Kalau di hub masih bisa dicari, tapi kalau masih dalam perjalanan, masih baru di sortiran Jogja, itu belum bisa diambil. Kalau sudah sampai di hub atau di tempat untuk siap diantar ke pelanggan, baru bisa diambil oleh pemiliknya, saudara. Kalau bukan pemiliknya nggak bisa ngambil. Caranya ngambil apa? Kita punya kodenya ya. Tanpa kode itu kita nggak bisa ngambil. Nah artinya gini, kalau hari ini berkat itu belum sampai kepada saudara, iblis nggak bisa curi, teman nggak bisa curi, rekan kerja nggak bisa curi. Sehingga kita hidup sangat aman, saudaraku. Katakan bersama, hidupmu aman. Jadi nggak usah takut bahwa berkat saudara akan direbut oleh orang lain. Bahkan teman-teman kita di luar sana ngomong gini, rezeki itu Tuhan yang atur. Tuhan tidak salah waktu kirimkan rezekinya. Orang di luar sana sangat percaya, mereka nggak berebut rezeki, saudara. Tapi banyak anak Tuhan yang hidupnya nggak aman, hidupnya nggak nyaman, hidupnya nggak sejahtera gara-gara apa? Berebut, takut rezekinya nggak sampai dalam hidupnya, takut berkatnya nggak sampai dalam hidupnya. Padahal seperti paket tadi, saudara, tidak ada satupun yang bisa mencurinya dari kita. Jadi hidup saudara aman dalam Tuhan. Sekalipun berkat itu, mungkin kekayaan, mungkin kesehatan, mungkin jabatan, mungkin pangkat atau apapun juga belum sampai dalam hidup saudara. Tetapi sekali lagi percayalah, tidak ada yang bisa merebutnya, tidak ada yang bisa mencegahnya untuk sampai dalam hidup saudara. Jadi kita itu aman banget dalam Tuhan. Contohnya ketika siapa? Yang Yusuf, kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seorang binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Sudah tahu semua kan cerita ini, bagaimana Yusuf berapa kali mau digagalkan. Dia dapat mimpi dari Tuhan. Dia sudah check out. Kalau saya pakai bahasa kita belajar online, Yusuf sudah check out. Ya, sudah check out dan Tuhan ngomong ini, sudah dikirim dari surga. Tuhan kasih kabar sama Yusuf sampai 2 kali dia dapat mimpi, pesananmu sedang dikirim dari surga. Dan pertama yang mau mencoba menggagalkan adalah apa? Saudara-saudaranya. Dia dibuang ke sumur, pas mau dibunuh, kakaknya yang paling tua, si Ruben ngomong gini, gak usah dibunuh, dia ada kita. Buang aja ke sumur. Pas dibuang ke sumur mau ditinggal pulang, lalu datanglah rombongan orang Ismail. Itu semua apa Tuhan yang kerjakan, saudara. Ada rombongan orang Ismail lewat, lalu angkat adik kita, lebih baik kita jual ke mereka. Lalu setelah sampai di sana, di Mesir dibeli sama keluarga Potifar, lalu difitnah juga masuk ke penjara. Iblis punya harapan Yusuf mati, Yusuf dipenggal, atau Yusuf dihukum gantung apa dan sebagainya. Tetapi itu tidak pernah terjadi karena Tuhan terus menjaganya. Jadi apa yang sudah Tuhan mau kirimkan berkatnya, gak pernah ada yang bisa menjaga, saudara. Gak pernah ada yang bisa mencurinya, gak ada yang bisa mengambilnya. Kemudian next slide.
Yang satunya lagi, ya, tidak ada yang bisa merebut. Kalau berkat itu sudah sampai dalam hidup saudara. Nah, kalau tadi kan bicara kondisi, berkat itu belum sampai, berkat itu belum kita terima. Sekarang kita bicara satu kondisi di mana berkat itu sudah ada dalam diri saudara. Saya pakai bahasa anak muda. Kalau tadi kondisi yang pertama, kalau saudara belum punya pacar, ya, kalau kalian belum punya pacar, gak usah takut pacarnya nggak ada yang rebut. Kalau Tuhan sudah tentukan itu jodohmu, pasti jadi. Yang penting katakan amin. Jadi nggak usah berebut pacar lagi. Amin. Karena kalau Tuhan sudah tentukan, itu pasti terjadi. Ya, makanya ada pepatah dunia juga ngomong apa? Takkan lari gunung dikejar. Ya, pasti jadi kalau Tuhan sudah tentukan. Nah, sekarang kondisinya kalau pacar itu sudah jadi pacar kalian, percayalah tidak ada yang bisa merebutnya. Yang mengerti katakan amin. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir pacarnya direbut orang. Yang setuju katakan yes. Ya, selama kita dalam Tuhan, selama kita percaya kepada Tuhan, berkat apapun yang punya kerjaan, gak usah takut bahwa kerjanya akan direbut oleh rekannya. Gak usah takut bahwa apa yang kita punya akan direbut oleh orang lain. Kenapa? Tuhan sendiri yang menjaganya untuk kita. Berkat Tuhan bisa hilang dalam hidup saudara kalau saudara mencampakkan berkat itu. Pesannya adalah gini, yuk hidup benar dalam Tuhan. Jaga kekudusan, jaga kebenaran hidup. Baik perkataan, hati, pikiran, jaga itu saudara. Karena waktu kita tidak kudus, kita sedang membuang berkat Tuhan. Jadi kan ada orang yang berkata gini, Pak, kenapa berkat saya bisa dicuri? Padahal saya orang percaya. Betul, engkau memang orang percaya. Tetapi apakah hidupmu sudah sesuai dengan kebenaran sebagai orang percaya? Itu yang pertanyaan buat kita semua. Jadi kalau sesuatu sedang tercuri dari hidup kita, mungkin kita buka celah sekarang. Kita buka celah. Makanya ada sesuatu yang dicuri dalam hidup kita. Langkahnya apa? Segera bertobat, segera kembali sama Tuhan. Yang ketiga, ini tuh yang poin ketiga, salah tulis. Tidak ada yang bisa merubah ketetapan Allah. Jadi poin pertama tadi apa? Kalau berkat itu belum sampai ke hadapan saudara, percayalah tidak ada yang bisa mencegahnya. Pasti sampai, hanya soal waktu. Yang mengerti katakan amin. Sehingga minggu kemarin Pak Silas Manado khotbah sama kita, sabar, sabar, sabar. Ya kan? Kita diingetin supaya sabar. Kenapa? Berkat itu pasti sampai. Hanya masalah waktu. Mungkin bukan hari ini, mungkin minggu depan. Mungkin bukan minggu depan, mungkin bulan depan. Mungkin kalau bukan bulan depan, mungkin bulan depannya lagi. Mungkin bukan bulan depan, mungkin tahun depan. Tapi percayalah, berkat itu pasti sampai. Pasti sampai dalam hidup kita. Karena tidak ada yang bisa mencegahnya. Kalau berkat itu sudah sampai, tidak ada yang bisa merebutnya. Kenapa dua hal ini bisa terjadi? Karena poin ketiga ini yang mengatakan kepada kita apa? Dalam Wahyu, saya bacakan buat saudara. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Nah, tadi dari sinilah kita belajar. Jangan pernah coba-coba kompromi. Next slide. Yang pertama kita mau belajar dalam hidup kita, jangan pernah coba-coba untuk kompromi. Katakan pertama, no compromise. Tadi kita nyanyi lagunya ya. Tak ingin ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi. Tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Nah, artinya jangan kompromi itu apa? Jangan coba-coba kompromi dengan dunia hanya takut kehilangan berkat. Di kantor mungkin karena bosnya orang dari sebelah, orang muslim, lalu kita tiap kali ketemu atau apa, sebenarnya sering ketemu kan orang-orang yang waktu ditanya gimana kabarnya, jawabannya apa? Nah, itu dia. Ya. Jangan pernah takut untuk kehilangan identitas kita. Bahkan kompromi dengan dunia karena kita takut kehilangan berkat. Saya suka miris lihat artis-artis orang yang mereka penyanyi rohani, diundang ke gereja kesaksian-kesaksian. Mereka nyanyi lagu-lagu rohani, bahkan rekaman juga. Tapi begitu muncul di TV, misalkan katakanlah di Brownies gitu ya, lalu si Ruben Onsu nanya,
Gimana kakak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, katanya. Mereka langsung kehilangan identitasnya. Kenapa? Mereka takut kehilangan berkat. Ya. Ayo hari ini jangan kompromi hanya karena takut kehilangan berkat. Jangan coba-coba kompromi dengan dunia hanya karena takut kehilangan komunitas. Pak, teman-teman saya muslim semua, jadi saya nggak berani menunjukkan identitas saya sebagai orang Kristen. Tunjukkan hari ini, jangan kompromi karena kau adalah orang yang diberkati. Ya. Kemudian apa lagi? Jangan coba-coba kompromi dengan dunia hanya karena takut kehilangan popularitas. Wah, nanti kalau ketahuan orang Kristen, gue nggak ngetren lagi nih, gue nggak keren lagi di kampus. Jangan pernah takut selalu. Jangan pernah kompromi dengan dunia karena takut kehilangan ini itu dan sebagainya. Tetap tunjukkan jati diri kita. Waktu kita berani menunjukkan jati kita adalah anak Allah, di situ sebetulnya kita sedang berkata di dalam alam roh bahwa I bless you. Aku adalah orang yang diberkati. Ya, di situ kita sedang menarik berkat Tuhan turun dalam hidup kita. Tapi kalau kita mau kompromi dengan dunia, saya mau katakan saudara sedang kehilangan janji berkat Tuhan yang turun dalam hidup saudara. Ini apapun yang terjadi jangan kita malu karena kita mungkin belum sukses, kita nggak berani ngomong bahwa aku orang Kristen. Karena kita nggak sedang mengalami puncak kejayaan dan sebagainya, lalu kita nggak berani menunjukkan jati diri kita sebagai orang Kristen. Berapa banyak, yuk kita mau jujur, di komunitas saudara bahwa teman-temanmu, rekan-rekanmu, rekan-rekan saudara tahu bahwa engkau adalah orang Kristen. Berapa banyak? Bahkan kadang seringkali setelah sekian tahun baru tahu, oh ternyata kamu orang Kristen tuh. Ya kan? Seringkali begitu. Jadi sejak hari ini yuk terus tunjukkan sama dunia bahwa kita adalah anak-anak Allah yang diberkati. Kalau kita menyangkal, maka berkat Tuhan gak sampai dalam hidup kita. Ini Wahyu yang ngomong saudaraku. Dan engkau tidak menyangkal namaku, engkau menuruti firmanku. Jadi kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, supaya ketetapan Tuhan boleh terjadi dalam hidup kita, supaya apa yang Tuhan kirimkan tidak bisa dicuri oleh orang, supaya apa yang sudah dalam genggaman kita tidak direbut oleh orang, maka kita harus hidup menuruti kebenaran firman Tuhan dan tidak pernah menyangkal nama Tuhan. Bila Tuhan sudah membuka pintu buat saudara, gak ada yang bisa menutup lagi saudara. Kalau Tuhan sudah berkehendak untuk angkat saudara, gak ada yang bisa menurunkan. Syaratnya apa? Hidup menurut kebenaran firman Tuhan dan tidak pernah menyangkal nama Tuhan. Siap? Saya pernah ngomong gini, ayo dimanapun kita berada, tunjukkan jati diri kita, tunjukkan identitas kita. Tuhan pasti bela kita selalu. Ya, jadi kalau hari ini pembelaan Tuhan belum terlalu nyata dalam hidupmu, mungkin poin ini belum kita kerjakan. Mungkin kita belum menuruti firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mungkin kita belum mengaku nama Tuhan di hadapan banyak orang. Saya boleh tunjukkan identitas kita, turuti firman Tuhan dan tidak pernah menyangkal nama Tuhan. Maka 2 poin yang pertama tadi, yaitu apa? Tidak ada yang bisa mencegah untuk berkat itu sampai. Yang kedua, tidak ada yang bisa mencuri. Tapi syaratnya apa? Turuti segala firman Tuhan dan tidak pernah menyangkal nama Tuhan, tidak pernah menyangkal identitasmu. Yuk kita mau nyanyi lagu lama, Besar Anugerah Tuhan, supaya kita mengingatkan bahwa Tuhan begitu dahsyat dalam hidup kita. Kalau kita ada sebagaimana kita ada hari ini, itu semua karena campur tangan Tuhan. So